नाज़रीन, आज से एक सदी पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुछ खवातीन बाहर निकली। 1909 का ये वाकया है और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। आज एक सदी गुजर चुकी है और हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Khairun Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema yang masih sangat hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu apakah perempuan masih terjajah? Jawabannya adalah masih. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena saya melihat dari 3 aspek. Yang pertama, adanya bias gender yang masih sangat merugikan wanita, dan yang kedua adalah masih mengakarnya budaya patriarki, dan yang ketiga adalah masih maraknya gerakan-gerakan feminisme baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Namun dalam hal ini saya akan lebih membahas ke aspek budaya patriarki yang masih sangat mengakar dan masih maraknya gerakan-gerakan feminisme di dunia. Yang pertama adalah budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sistem atau budaya yang lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Dan apabila sistem atau budaya ini masuk ke ranah masyarakat, akan menyebabkan adanya kesenjangan atau ketidakadilan gender. Dan apabila kita melihat ke negara-negara di dunia, kita akan mendapati negara-negara masih sangat kental dengan budaya patriarki. Contohnya Cina, Korea Selatan, Inggris, Australia, India, atau Arab Saudi. Contohnya di Arab Saudi, para perempuan masih tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali dengan mahram mereka. Contohnya juga, mereka belum boleh untuk membuka rekening pribadi mereka. Dan apabila kita pergi ke Arab Saudi, kita akan sangat jarang mendapati para perempuan Saudi bekerja di toko-toko maupun di bagian-bagian instansi manapun. Itu karena apa? Karena masih kentalnya budaya patriarki yang diterapkan di negara tersebut. Dan misalnya juga, meskipun pada tahun 2018 Pangeran Muhammad bin Salman sudah memperbolehkan para perempuan untuk menyetir mobil sendiri, namun pada nyatanya di belakang itu semua para aktivis yang menyuarakan hak-hak tersebut, mereka dipenjara, mereka disiksa. Hal ini menunjukkan kalau masih adanya penindasan untuk menyuarakan hak-hak tersebut, meskipun dalam sistemnya sendiri sudah ada kemajuan. Dan contohnya juga di negara Korea Selatan, undang-undang perkawinan atau undang-undang pernikahan itu masih sangat merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, para perempuan di Korea Selatan beranggapan kalau menikah itu adalah sesuatu yang hina karena akan merugikan mereka. Dan masih banyak lagi contoh-contoh akibat dari kekentalan budaya patriarki yang masih diterapkan di negara-negara di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, masalah-masalah sosial yang disebabkan akibat adanya belenggu budaya patriarki antara lain, yang pertama adalah KDRT, yang kedua adalah pelecehan seksual, yang ketiga adalah naiknya angka pernikahan dini, dan yang keempat adalah stigma negatif tentang perceraian. Yang pertama adalah KDRT. Budaya patriarki masih sangat mempengaruhi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Masih adanya pola pikir yang menunjukkan kalau laki-laki itu cenderung lebih kuat, laki-laki itu cenderung lebih berkuasa, sedangkan perempuan, mereka adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, sehingga menjadikan para perempuan tidak mempunyai ruang atau tidak mempunyai ruang yang lebih bebas untuk menentukan pilihan mereka, dan cenderung harus menuruti keinginan suami, bahkan untuk hal yang buruk sekalipun. Dan stigma sosial yang sudah terjadi di masyarakat itu
Kalau misalnya perempuan tidak menuruti keinginan suami, maka mereka boleh saja untuk memukul para istri. Dan mirisnya lagi, apabila terjadi KDRT, maka yang lebih disalahkan adalah para istrinya, bukan para suaminya. Apabila kita melihat ke hukum Islam, Islam memang memperbolehkan seorang suami untuk memukul istri mereka, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Bahkan dalam ayat ini pun Islam sudah menjelaskan rentetan apabila istri mereka itu nusyuz atau membangkang, yaitu mereka harus menasihatinya dahulu, kemudian baru mencueki atau membiarkannya, kemudian yang ketiga baru mereka boleh memukulnya. Dan Imam Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wasit menjelaskan bahwa ad-dorb atau memukul di sini adalah harus memukul yang memang tidak menyakiti istrinya, yaitu contohnya memukul menggunakan tangan mereka ke pundak istrinya sebanyak 3 kali, atau memukul menggunakan siwak ataupun kayu yang tipis, dan tidak diperbolehkan untuk memukul bagian wajah, dan juga tidak diperbolehkan untuk memukul menggunakan aso atau tongkat atau semacamnya yang bisa menyakiti para istrinya. Kenapa? Karena li'anna al-maksud huwa al-islah, karena maksud dari memukul di sini adalah untuk memperbaiki atau menasehati istrinya. Maka jelas terdapat perbedaan antara memukul untuk menasehati dan memukul untuk menyakiti. Kalau misalnya kasus-kasus KDRT, di sini berarti para suami sudah tidak berniat atau tidak bermaksud untuk memukul karena ingin menasehati istrinya, tapi karena mereka ingin meluapkan emosi mereka karena para istrinya sudah membangkang kepada mereka. Yang kedua adalah pelecehan seksual. Apabila kita melihat ke berita, masih banyak sekali berita yang mengabarkan tentang kasus-kasus pelecehan seksual. Dan lagi-lagi, budaya patriarki selalu memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun kepada perempuan, sedangkan perempuan selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Contohnya juga dalam kasus catcalling atau ketika seorang laki-laki bersiul ketika ada perempuan yang lewat. Hal ini sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat karena seorang laki-laki itu dianggap sebagai sosok yang menggoda dan perempuan itu sebagai objek yang mudah digoda. Dan kemudian tubuh mereka dijadikan sasaran atau dijadikan sebab dari tindak kekerasan tersebut. Dan ada juga istilah victim blaming, di mana korban menjadi sasaran dari sebab kejadian tersebut, entah itu karena pakaian mereka, atau karena tingkah laku mereka, atau karena waktu kejadian itu terjadi. Cara korban berpakaian, korban-korban pelecehan seksual di sini sudah tidak pandang bulu lagi karena banyak juga korban-korban yang menggunakan pakaian yang tertutup, bahkan menggunakan cadar, itu juga mendapatkan pelecehan seksual. Dan bisa kita lihat di negara-negara seperti Belgia ataupun India ataupun Indonesia sendiri, ada yang mengumpulkan baju-baju jenis pakaian yang menjadi korban pelecehan seksual. Contohnya juga yang dikampanyekan di Semarang sejak tanggal 25 November, yaitu bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Pelecehan Seksual, sampai tanggal 10 Desember kemarin yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Di sana mereka memajang baju-baju korban pelecehan seksual mulai dari anak-anak kecil hingga orang-orang dewasa dan orang-orang yang menggunakan pakaian tertutup. Dan ini sangat miris terjadi, terlebih lagi apabila mereka menjadi victim blaming atau korban yang disalahkan karena kejadian tersebut. Kemudian apabila yang menjadi faktor dari penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah tingkah laku korban, bagaimana dengan anak-anak kecil yang menjadi korban?
Kenapa mereka menyerang anak kecil? Itu berarti karena mereka masih merasa pede, mereka masih merasa kuat, sehingga mereka bisa saja menyerang anak-anak kecil. Yang ketiga adalah masih tingginya angka pernikahan dini. Stigma sosial masih sangat kental, stigma sosial yang masih sangat kental membentuk para perempuan hanya berkesempatan untuk menduduki wilayah domestik saja. Namun kesempatan mereka untuk pergi ke wilayah publik itu sangat kecil atau sangat sedikit. Seperti yang terjadi di daerah Maroko, ada film yang berjudul Casablanca Calling, dan seperti yang kita tahu bahwa film itu terkadang merupakan gambaran dari apa yang terjadi di sana atau di daerah tersebut. Dan dalam film Casablanca Calling di sini ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah bom, dan untuk menjinakkannya kalian harus menikahinya. Hal ini menunjukkan kalau di daerah Maroko sendiri masih sangat tingginya angka pernikahan dini. Dan karena apa? Hal itu terjadi karena mereka itu masih berpegang teguh kepada perbuatan Rasulullah SAW yang menikahi Siti Aisyah ketika masih umur muda. Yang keempat adalah stigma negatif tentang perceraian. Budaya patriarki selalu menjadikan janda kedudukannya tidak terhormat, tidak seperti duda. Dan hal ini menyebabkan ketidakadilan untuk para perempuan, dan budaya patriarki juga akan memunculkan stigma-stigma negatif dalam sosial. Kemudian aspek berikutnya adalah masih maraknya gerakan-gerakan feminisme di dunia. Hal ini menunjukkan kalau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu masih belum terpenuhi. Dan dalam hal ini saya akan memberikan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah dari segi media, kemudian dari segi sosial, dan yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Namun saya akan lebih membahas dari segi media. Bagaimana para perempuan dijadikan objek kejahatan di internet, bagaimana mereka menjadi objek narsistik, bagaimana mereka menjadi objek konsumtif. Dan apabila kita melihat di media, bagaimana representasi wanita dalam media, bisa kita lihat dalam contoh iklan yang ada di televisi Indonesia. Contohnya dalam iklan Lux, mereka diwajibkan menggunakan pakaian yang minim, mereka diwajibkan memberikan gerakan-gerakan yang sangat menarik, terutama bagi kaum laki-laki. Jadi seolah-olah mereka itu sangat disetting menjadi seseorang yang sangat menarik kaum laki-laki khususnya. Dan kemudian apabila ditanya kenapa mereka mau melakukan hal tersebut, itu karena memang sudah menjadi tugas mereka dalam mencari pundi-pundi rupiah, dan mereka seolah harus melakukannya. Namun hal seperti ini, para perempuan itu banyak yang tidak merasa bahwa mereka sedang menjadi objek kejahatan dalam media. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis misoginis yang berbunyi ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijali minan nisa. Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan menjadi fitnah yang sangat berbahaya untuk laki-laki. Dan yang dimaksud di sini adalah para perempuan yang tidak mau menutupi aurat-aurat mereka. Namun para laki-laki pun ketika mereka tidak bisa menundukkan pandangan mereka, mereka menjadi sebab fitnah tersebut. Namun dalam budaya patriarki yang sudah mengakar, dari dulu kita sebagai perempuan selalu diajarkan oleh orang tua kita untuk menjaga aurat kita, untuk menjaga diri kita. Namun laki-laki tidak pernah diajarkan untuk menundukkan pandangan mereka ataupun diajari untuk melemahkan syahwat mereka. Dan hal ini menunjukkan bahwa memang budaya patriarki memang masih ada dan sudah mengakar di masyarakat sejak dahulu. Dan seperti yang sudah saya jelaskan semuanya, saya sangat setuju kalau perempuan itu masih terjajah.
Mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.